Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan berkumpul di sini untuk kegiatan aksi nyata saya. Sebenarnya kemarin tuh mau sekalian sama Bu Dila kemarin tuh, cuman karena memang belum siap, jadi ya sekarang lah waktunya ya. Kebetulan ya nggak apa-apa seginian ya, karena yang lainnya itu masih dengan kegiatan PGRI dan buat guru ya emang lagi sibuk-sibuknya kita, jadi kita bawa santai aja. Jadi kemarin kan Bu Dila itu membahas tentang literasi ya. Masalah literasi itu jadi bukan masalah beberapa guru dong, tapi semua guru ya, dari fase A, fase B, fase C untuk masalah literasi ini benar-benar harus saling berintegrasi lah, bekerja sama, bersinergi gitu, supaya anak-anak juga dapat hasilnya itu meningkat gitu untuk masalah literasi dan numerasi. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan program, namanya itu program itu Sibaka ya, jadi simak bacaan dan permainan angka. Jadi ini kan kalau kita kan udah ada ya kegiatan pembiasaan, kayak hari Senin kan ada upacara ya, hari Jumat ada ini sholat duha ya. Jadi nanti untuk Sibaka ini terserah, ini bebas dari guru-guru mau ditaruh di hari apa gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau kegiatan pembiasaan di awal itu malah bisa membantu anak-anak itu konsentrasi dulu, kita dapetin dulu konsentrasi anak-anak itu sebelum memulai pembelajaran. Jadi memang di awal pembelajaran nggak langsung belajar gitu, itu cukup bisa menarik perhatian anak-anak gitu ya. Nah, jadi di simak bacaan dan permainan angka ini, kalau misalnya dulu saya tuh waktu di sekolah swasta ada kegiatan muhadoroh Bu Dila. Jadi anak-anak itu ada yang membaca, satu anak udah membaca buku di depan. Nah, setelah itu tuh nanti guru menanyakan soal isi dari bacaan tersebut, entah unsur intrinsiknya atau apa. Nah, kalau misalnya untuk permainan angka itu bisa pakai kartu-kartu. Jadi nanti kan secara random itu bisa dipakai beberapa kali kan ya, kok kartu-kartu ya, pertanyaan dan jawaban. Anak-anak nanti suruh saling menggabungkan antara hasil sama jawaban, atau mau pertanyaan aja mereka saling menanya tiap bangku juga bisa seperti itu ya. Jadi emang ada kegiatan ya. Jadi kalau misalnya untuk bacaan, mungkin kalau misalnya di kelas fase A ya Bu Ulan kan masih proses membaca ya, tapi udah ada beberapa kan yang udah bisa ini. Nah, kadang-kadang anak-anak itu mereka nggak bisa baca itu ya, bukan berarti mereka tuh benar-benar nggak bisa, tapi kadang-kadang pemahamannya malah lebih bagus Bu Dila. Kadang-kadang kalau misalnya mereka dibacakan gitu, ketika ditanya kembali tuh nyambung gitu ya. Nah, jadi memang bisa jadi ini ya, saling memotivasi. Mereka lihat temennya yang bisa baca, mereka ngelihat temennya yang wawasannya lebih lebih mudah gitu untuk mencerna pemahaman isi bacaan. Nah, itu bisa saling melengkapi di kegiatan ini. Nah, apa aja sih poin yang bisa kita dapat ketika melakukan kegiatan ini ya? Tentunya dari komponen profil pelajar Pancasila ya, anak itu lebih mandiri, jadi kembangkan kepemimpinan murid, sehingga mendorong murid untuk mengambil kontrol dan tanggung jawab pada pembelajarannya sendiri. Jadi di sini anak-anak tuh kalau bisa bukan karena paksaan gurunya, jadi mereka tuh merasa asik sendiri aja di kegiatan membaca dan numerasi ya, jadi kesadaran diri sendiri. Jadi kita perlu menanyakan anak-anak itu mau baca yang mana, kesukaannya, lalu nanti ditanya juga matematika, maunya nih kita mau hari ini mau apa dulu nih, mau penjumlahan pengurangan dulu atau mau perkalian pembagian. Nah, nggak apa-apa ditanyakan ke anak-anak happy-nya yang mana gitu ya, yang penting pembiasaannya dulu aja gitu. Kalau misalnya terus diulang-ulang gitu, anak-anak udah merasa pede dengan penjumlahan dan pengurangan, nanti mereka pasti minta naik sendiri. Saya udah bisa perkalian. Nah, nanti misalkan beberapa anak gitu ya, nanti boleh tuh dijadikan contoh buat teman-temannya. Jadi nanti anak yang lain juga terpacu lagi buat latihan perkalian dan pembagian. Nah, jadi nanti anak-anak tuh merasa ini ya, merasa punya kontrol sama tanggung jawab dari keputusan dia sendiri. Nah, lalu di sini juga ada bergotong royong, yaitu melatih murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam kegiatan belajar. Yang sering kita lihat ya, kadang-kadang kalau anak jawaban salah atau dia nggak bisa jawab, kadang-kadang ketawain ya sama teman-temannya ya.
Nah, di kegiatan ini kita bisa mengajarkan anak-anak tuh untuk peduli sesama gitu ya. Jadi kita ini kalau misalnya nih temennya nih nggak bisa, yuk kita motivasi ya temennya supaya dia tuh lebih semangat lagi belajarnya atau bagaimana gitu. Ya, jadi kadang-kadang sifat yang seperti itu, yang karakter kayak gitu tuh yang harus kita hilangkan dari anak-anak yang apa tuh tidak bisa menghargai orang lain, yang bicara ke depan itu harus kita pudarkan dengan pembiasaan ini. Ya, lalu benaran kritis, yaitu mereka akan belajar untuk membuat pilihan-pilihan dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini nanti makanya proses belajar itu kalau bisa melibatkan anak-anak sukanya apa. Nah, supaya mereka juga ada rasa tanggung jawab nih, ini apa tuh ini yang saya suka, ini yang saya tentukan gitu, saya tuh harus mengikuti pelajaran ini dengan baik gitu. Ya, lalu nah, karakteristik lingkungan pendukungnya yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Jadi kalau misalnya lingkungan yang positif itu jelas ya, gurunya yang harus bisa membangun itu. Jadi anak-anak itu dari anak-anak yang biasanya ledek-ledekan, anak-anak yang biasanya ngetawain temennya, itu tuh harus benar-benar guru tuh memberikan pengertian ke anak-anaknya, nggak boleh seperti ini. Nanti kalau misalnya ini kembali ke kamu nih, kamu nggak bisa kayak gini, diketahui sama temen gimana rasanya. Jadi kembalikan kepada perasaan mereka, bagaimana rasanya kalau misalnya kamu juga digituin sama temennya gitu. Nah, untuk ini untuk prakasa perubahan mungkin ini yang akan kita capai ya, yaitu menguatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa secara berintegrasi di setiap fase. Jadi memang kalau anak-anak baru belajar ketika ANBK itu benar-benar terlambat gitu ya. Jadi memang harus dimunculkan dari mereka fase A beres, bisa di fase B juga harus beres. Nah, baru di fase C di kegiatan ANBK insya Allah hasilnya itu bisa lebih baik daripada sebelumnya. Jadi memang harus beres dulu anak tuh. Makanya kita tuh di kurikulum Merdeka kan dikasih pilihan tuh CP mana nih yang kira-kira mau kita tingkatkan di sini tuh. Nanti di fase berikutnya, misalnya di kelas 1 nih anak ini nyampe kayak gini, nanti fase 2 di kelas 2-nya itu dia tinggal menyempurnakan seperti itu ya. Jadi ini nama kegiatannya itu ini ya, simak bacaan dan permainan angka. Mungkin ada ini nggak ada masukan nggak dari teman-teman bagaimana? Apalagi kita dapat bantuan buku-buku bacaan banyak banget, itu bisa dimanfaatkan ya. Malah Bu Dede itu minta itu, Bu Devi katanya kalau misalnya nggak dipakai di kali kedua buat saya aja deh katanya. Ya, jadi kita bisa manfaatkan. Jadi kayak kemarin tuh kata Bu Dilah bikin sudut baca ya, Bu Dilah ya, yang menarik sama anak. Nanti bisalah kita nanti diobrolin lagi buat kegiatannya kayak gimana, saling kolaborasi. Ini bagusnya nih kalau bisa ada guru lain, ini bagusnya nih kegiatan si Baka ini begini nanti sama-sama saling kasih masukan lah supaya kegiatan ini tuh bisa menyenangkan buat anak-anak kayak gitu. Ada ini nggak? Ada apa tuh? Ada masukan nggak dari teman-teman? Baiknya bagaimana? Lanjut ya. Tapi ini ya, insya Allah ya bisa digerakkan di fase A, B dan C ya. Nanti di apa? Iya, nanti bisa diselang-seling juga sama soal-soal yang dari ini teh apa? AN gitu. Ya kan AN ya. Yang ANBK, yang ANBK kan ada apa tuh, ada soal-soalnya, itu namanya soal apa tuh yang ini ya, yang numerasi kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya, yang tiap fase juga ada kan ya, di itu di apa tuh di ya soal-soal yang hot kayak gitu kan ya. Mungkin bisa dijeda, diselang-seling sama soal-soal kayak gitu biar anak-anak terbiasa gitu ya untuk memahami soal. Jadi biar nggak kaget gitu ketika mereka di kelas atas saya nemu ANBK soalnya luar biasa gitu. Iya, makanya kadang-kadang mereka baca tapi nggak beres ya. Iya. Kadang-kadang yang digambar juga ya Budian ya. Mungkin di kegiatan si Baka ini bisa tuh kita belajar anak-anak berliterasi, melihat tabel, melihat diagram gitu. Jadi mereka udah terbiasa lah apa permainannya, ya kembalikan lagi kepada wali kelasnya yang paham lah materinya apa, anak-anak kesukaannya apa kan wali kelasnya sendiri ya. Seperti itu. Oke, ada lagi nggak
yang mau dibahas? Cukup? Cukup, oke ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkelanjutan ke depannya. Saya ucapkan terima kasih sama guru-guru ya, mau benar-benar bekerja sama untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.